menyampaikan materi apa adanya yang memang benar pernah kami lakukan gitu ya. Jadi ternyata saya itu mulai ekspor 2014 akhir, sekitar 2015 awal ya. Berjalannya waktu sangat dinamis sekali, perubahan zaman semakin mempermudah teman-teman untuk memperkenalkan produk Indonesia ke luar negeri. Ada cerita juga dari salah satu senior saya, salah satu guru saya, beliau mulai ekspor tahun 90-an. Waktu itu belum ada internet sama sekali, jadi apapun masih serba manual. Kalau kita ngirim surat perkenalan hari ini misalnya, 2 minggu ke depan baru diterima oleh calon pembeli. Kemudian nanti kalau ada balasan, 2 minggu baru sampai lagi di Indonesia. Itu baru perkenalan. Nanti kalau ada penawaran, kemudian 2 minggu lagi, baru jadi butuh waktu lama sekali. Waktu itu belum ada internet, tapi hari ini teman-teman sekalian, kita sudah sangat dimanjakan, sudah sangat dimudahkan dengan adanya internet yang semakin murah dan semakin mudah untuk diakses. Artinya hari ini potensi pasar kita sebenarnya tidak terbatas pada lingkup di sekitar kita saja, tidak terbatas di kota tempat tinggal kita saja, tetapi bisa juga sampai ke luar negeri. Saya Nur Hidayat, saat ini usaha di dalam perusahaan PT Cahaya Arta Exindo. Kemudian ini sekilas saja ya. Nanti Pak Fauzi, saya dan rekan termasuk guru saya menulis buku Bisnis Ekspor Itu Mudah. Pak Fauzi, nanti saya akan bagikan satu buku ini. Nanti Pak Fauzi silahkan pilih ke siapa yang berhak untuk menerima satu buku ini. Akan saya kirim langsung ke alamat tujuan. Jadi insya Allah kalau kita kasih tanda tangan lah satu aja ya. Siap. Nanti itu nanti mohon yang paling diinventarisir, saya kontak ke Pak Fauzi atau ke Pak Re aja, nanti mohon dicatat itu alamatnya dan kontaknya. Kita kirim langsung dari tempat saya. Siapa? Nanti yang paling aktif kita pilih, Pak. Ya, silakan Pak Fauzi atur itu ya. Kemudian siap. Ini yang di surat disampaikan oleh Pak Ray beberapa waktu yang lalu, yaitu bahasan kita hari ini tentang memberikan pemahaman bagaimana melakukan riset pasar sebelum menawarkan produk atau komoditas. Kemudian memberikan pemahaman bagaimana mencari HS code produk atau komoditi yang akan diekspor, dan yang ketiga memberikan pemahaman mengenai bagaimana berkorespondensi dengan buyer. Nah, 1, 2, 3 ini urutannya mungkin ada sedikit saya rubah. Yang kedua, HS code saya akan bahas terlebih dulu. Kemudian riset pasar nanti akan disinggung aktualnya yang pernah kita lakukan. Jadi mungkin dalam perjalanannya hari ini berkembang semakin banyak gitu ya cara-caranya, dan mungkin teman-teman beberapa di sini lebih expert dibandingkan saya yang ketika kita mulai itu sudah beberapa tahun sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana korespondensi dengan buyer, ini nanti kita bahas terakhir. Pertama tentang HS code. HS code itu apa, teman-teman sekalian? HS code ini HS kode, H-nya itu harmonize, S-nya itu sistem, kode. Jadi harmonize system code. HS code ini apa? HS code adalah kode barang. Ya, HS code adalah kode barang. Kode barang untuk apa? Kode barang yang disepakati bersama. Siapa yang menyepakati ini? Itu adalah International Chambers of Commerce. Jadi Kesatuan Kadin Bea Cukai seluruh dunia, mereka bikin kesepakatan. Setiap produk yang diekspor maupun diimpor di satu negara, maka haruslah diberikan kode. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk mempermudah si bea cukai, si custom di setiap negara, untuk mempermudah mengidentifikasi, melakukan pencatatan produk ini apa gitu ya. Misalnya begini, kan kalau di gambar ini ada gambar jagung ya. Ini ada gambar jagung, kan kalau jagung itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah jagung. Tetapi kalau bahasa Inggrisnya corn ya. Nanti di bahasa Arabnya beda lagi, bahasa Korea, Jepang, Nigeria, macam-macam, beda lagi. Setiap negara memiliki
nama yang berbeda-beda. Padahal produknya cuma satu. Produknya cuma satu, tapi nama setiap negara bisa berbeda-beda. Nah, bea cukai setiap negara belum tentu mereka memiliki kemampuan menggunakan bahasa Inggris. Dan belum tentu mereka mengetahui nama asal produk itu ketika dari negara asalnya ditulis apa, belum tentu mereka bisa identifikasi itu artinya apa. Contoh gini, beberapa kawan ada ekspor keripik ya, keripik dan kerupuk termasuk bawang goreng gitu ya ke Korea Selatan. Mereka nulisnya tidak dalam bahasa Inggris. Misalnya ada yang kirim keripik pisang, ditulisnya benar-benar apa adanya, keripik pisang. Kemudian ditulisnya bawang goreng. Bawang goreng ditulis di semua dokumennya. Kan pasti bisa jadi si bea cukai di Korea itu mereka nggak ngerti apa ini bawang goreng, apa ini keripik pisang. Dan belum tentu mereka juga bisa bahasa Inggris kalau ditulis di sana bahasa Inggrisnya. Maka untuk mempermudah identifikasi itu diberikan di setiap penulisan nama barang juga harus dilengkapi dengan kode HS atau HS code dari setiap barang itu. Ya. Jadi setiap bea cukai International Chambers of Commerce ini bikin kesepakatan. Setiap barang harus punya HS code. HS code untuk mempermudah mengidentifikasi. Kemudian selain itu, salah satu fungsi HS code. Jadi teman-teman sekalian, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada atau pernah dapat informasi bahwa barang ekspor itu menurut peraturan Permendak, ini nomor 1 ya, barang ekspor itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu barang yang bebas ekspor, kemudian barang yang diatur ekspornya, dan ketiga barang yang dilarang ekspor. Jadi kategori barang ekspor itu ada 3. Ada yang bebas, ada yang diatur, dan dilarang ekspornya. Nah, dengan kita bisa mengidentifikasi berapa HS code untuk produk kita masing-masing, maka kita bisa melihat barang itu di bea cukai di Indonesia oleh pemerintah Indonesia, barang kita itu masuk kategori yang mana? Yang bebaskah, yang diatur, atau yang dilarang ekspor. Kalau masuk kategori yang bebas ekspor, artinya apa? Artinya ya barang tersebut, produk tersebut bebas-bebas saja untuk diekspor. Di dalam negeri, di Indonesia, tidak ada peraturan yang mempersulit barang tersebut untuk bisa diekspor. Itu kalau kategori barang bebas ekspor. Tidak ada aturan yang mempersulit di Indonesia ya untuk barang tersebut bisa diekspor. Itu kalau kategori barang bebas ekspor. Maka diupayakan kita bisa menemukan kode HS produk kita itu masuk kategori barang yang bebas ekspor. Kemudian kalau barang yang diatur ekspor artinya apa? Barang diatur ekspor ini boleh diekspor, tetapi ada aturan-aturan pelengkapnya. Aturan pelengkapnya ini apa? Hanya pihak-pihak tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang boleh melakukan ekspor untuk barang yang diatur ekspornya. Itu barang diatur. Jadi tidak semua boleh ekspor barang yang diatur ekspor. Contohnya barang diatur ekspor apa? Kalau hari ini yang umum adalah misalnya diekspor itu hasil tambang, ya hasil tambang, bisa emas, pokoknya hasil tambang. Kemudian beras yang umum ya, beras itu beras yang di pasaran. Jadi yang mau ekspor beras itu hanya jenis-jenis beras tertentu, misalnya beras yang premium, beras organik, beras aromatik, atau beras-beras yang tidak banyak dikonsumsi di dalam negeri. Kalau beras yang banyak dikonsumsi di dalam negeri, maka itu perlu ada aturan, itu belum boleh selama masih belum swasembada. Nah, termasuk juga beberapa jenis produk yang lain. Misalnya diatur dalam pengenaan pajak ekspor, bukan pajak ekspor, bea keluar, istilahnya ada bea keluar. Tapi kalau orang awam menyebutnya pajak ekspor. Misalnya diatur dalam bentuk pengenaan bea keluar. Contoh, teman-teman sekalian pasti tahu kakao. Biji kakao itu kalau yang masih basah gitu ya, biji kakao yang masih basah, dia boleh diekspor nggak? Boleh diekspor.
Tapi yang mau ekspor biji kakao dalam bentuk basah, masih mentah, dia dikenakan bea keluar bisa sampai 15%, kalau nggak salah, 10 atau 15%. Kemudian kalau sudah difermentasi, dikeringkan, itu bea keluarnya bisa 5 atau 10%. Tapi kalau biji kakao sudah diolah jadi coklat yang siap dimakan, yang ready to eat itu, maka bea keluarnya adalah 0%. Gitu ya. Kemudian, nah saya kembali ke barang yang bebas ekspor tadi. Untuk barang bebas ekspor, selain di Indonesia tidak ada aturan yang mempersulit barang itu untuk diekspor, termasuk juga bea keluar. Bea keluar itu kalau bahasa awam adalah pajak ekspor. Pajak ekspor atau bea keluarnya untuk barang yang bebas ekspor adalah 0%. Jadi kita tidak perlu bayar bea keluar untuk barang yang bebas ekspor. Beda halnya dengan barang yang diatur ekspor tadi. Aturannya misalnya kalau dia kenakan bea keluar ya harus bayar bea keluarnya dulu. Kemudian barang dilarang ekspor, tentu namanya dilarang berarti tidak boleh diekspor. Nah, berdasarkan HS code produk yang kita dapatkan masing-masing, kita bisa identifikasi barang kita itu masuknya mana, bebas, diatur, atau dilarang. Kemudian kita juga bisa mengetahui aturan apa yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara tujuan, dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan ketika kita mau melakukan pengiriman barang ekspor berdasarkan HS code tersebut. Untuk barang yang bebas ekspor, jadi mudahnya siapapun bisa. Jadi hari ini siapapun bisa, apalagi dengan adanya undang-undang yang terbaru, siapapun yang punya KTP bisa bikin PT perseorangan. Artinya siapapun yang punya KTP bisa melakukan ekspor dan bikin menggunakan nama sendiri, gitu ya. Kemudian nomor 3, mengetahui bea keluar di negara asal di Indonesia dan bea masuk di negara tujuan ekspor. Berdasarkan kode HS ini kita bisa cek, dan si pembeli calon importir itu dia bisa ngecek di sana berapa estimasi bea masuk di sana atau pajak impor di sana berdasarkan kode HS ini. Kemudian memudahkan melakukan riset pasar ekspor, misalnya salah satunya menggunakan trade map, atau juga beberapa perwakilan perdagangan, misalnya kami pernah berkorespondensi dengan di Cina ya, di Beijing dan di Shanghai, ada perwakilan perdagangan di sana. Ketika kita nanya satu produk, Pak, misalnya produk ini ada nggak potensi pasarnya, kemudian bisa nggak direkomendasikan beberapa daftar potensial pembeli, daftar importir yang kira-kira tertarik dengan produk ini. Yang ditanya mereka adalah kode HS-nya berapa produk ini, karena mereka ngecek data di sana berdasarkan kode HS tersebut. Ketika kita kasih kode HS, mereka bisa cek di daftar di sana, kemudian siapa yang pernah impor produk-produk berdasarkan kode HS tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kode HS produk kita? Nah, pemerintah Indonesia ini membuat satu website yang disebut INSW, insw.go.id. Kita bisa cari di sana berapa kode HS kita. Kemudian kita bisa masukkan pencarian kode HS itu berdasarkan kata kunci spesifik. Ya, misal kata kunci spesifik itu misalnya kalau nanas, lada, kopi, rotan gitu ya, spesifik. Atau bisa juga produk turunan. Produk turunan ini misalnya kerupuk ya. Kerupuk, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian pasti tahu kerupuk, pasti suka konsumsi juga kerupuk ya. Kalau kita cari kerupuk di kode HS, di INSW, pasti nggak akan ketemu. Pasti tidak akan ketemu kalau kita masukkan kata kuncinya kerupuk. Yang perlu diidentifikasi, salah satu cara mengetahui HS code, ini salah satu ya, artinya mungkin ada cara yang lain. Salah satu cara mengidentifikasi produk yang tidak ada HS code-nya, kalau kita masukkan kata kuncinya, misalnya kerupuk, maka adalah kalau kami biasa mengidentifikasi berdasarkan produk ini bahan baku utamanya apa, gitu ya. Atau produk ini kira-kira jenis atau serupa dengan produk apa. Jadi ada dua kemungkinan. Misalnya kerupuk. Kerupuk ini saya identifikasi, kalau kita bikin kerupuk tentu banyak bahan baku utamanya adalah tepung gitu ya. Walaupun kerupuk udang juga, walaupun kerupuk ikan, lebih baik kita identifikasi sebagai bahan baku utamanya adalah tepung. Maka
Ketika saya mencari produk kerupuk, yang saya masukkan kata kuncinya bukan kerupuk, tapi bahan baku utama ini adalah tepung. Yang saya masukkan kata kuncinya adalah tepung. Nanti kita tinggal identifikasi tepung itu diolah diapakan, ya, apakah digongseng dan lain sebagainya. Baru kita cari deskripsi yang paling mendekati untuk kerupuk. Kemudian juga kita bisa komunikasikan dengan calon pembeli atau dengan pembeli HS code yang mereka minta. Kan kalau tadi kita bisa mencari, ada dua kemungkinan mencari HS code, menentukan HS code. Pertama kita cari kata kuncinya dulu, produk kita itu apa, kemudian kita ketemu kode HS-nya. Bisa juga suatu saat teman-teman sekalian ada calon pembeli yang minta ditulis kode HS sekian. Misalnya kode HS-nya 1100 gitu ya. Kita cek di sini di INSW, barang dengan kode HS 1100 itu masuk kategori yang mana? Yang bebas, diatur, atau dilarang ya. Kalau misalnya masuk barang bebas berarti aman, tidak ada masalah. Nanti saya akan coba simulasikan bagaimana mencari HS code di INSW. Jadi teman-teman bisa praktek setelah ini. Kemudian ada juga kemungkinan begini. Satu produk itu bisa jadi deskripsi atau HS code yang didapatkan itu bisa jadi lebih dari satu. Berdasarkan apa? Berdasarkan pendekatan atau sudut pandang yang diambil dari mana. Misal gini, bawang goreng kemasan. Saya pernah kirim bawang goreng kemasan ya. Misalnya bawang goreng kemasan. Kalau bawang goreng kemasan ini bahan baku utamanya apa? Tentu bahan baku utama dari bawang goreng kemasan adalah bawang merah, kan? Umumnya bawang merah. Bawang merah itu masuk kategori buah-buahan apa? Karena bawang merah masuk kategori tanaman yang buahnya ada di dalam tanah, dia masuk kategori umbi-umbian karena ada di dalam tanah. Jadi salah satu pendekatan untuk cari HS code produk bawang goreng adalah kalau berdasarkan bahan baku utamanya berarti masuk produk umbi-umbian karena di dalam tanah. Jadi bawang merah itu masuk produk umbi karena di dalam tanah. Kemudian yang kedua, pernah saya pakai kode HS umbi ya, umbi-umbian bawang merah, produk turunan dari bawang merah, tetapi mereka minta diganti HS-nya, diganti dengan kode HS yang lain. Misalnya ada 0703, kalau nggak salah waktu itu deskripsinya adalah produk yang dijual retail di dalam kemasan kedap udara. Nah, deskripsinya kan juga mendekati. Ini kan berarti untuk semua produk yang dijual retail, kemasan kedap udara bisa pakai kode HS itu. Tidak terbatas untuk jenis produk bawang merah saja, bawang goreng saja ya. Jadi bisa pendekatannya tergantung berdasarkan apa. Kita lihat dari bahan bakunya atau jenis produknya. Kalau dari bahan bakunya berarti produk umbi-umbian. Kalau dari jenis produknya, jenis kegunaannya, itu masuk produk yang dikemas kedap udara dan dijual retail. Jadi kita bisa, nah kemudian kode HS yang mana yang mau dipakai? Prinsipnya kalau kita ketemu dua kode HS seperti itu, teman-teman sekalian, kita ketemu dua kode HS seperti itu di Indonesia, dan kalau keduanya masuk kategori barang yang bebas ekspor, keduanya masuk kategori barang yang bebas ekspor, maka kita bisa pakai dua-duanya di Indonesia. Ya, dua-duanya bisa kita pakai di Indonesia. Kemudian di negara tujuan pakai yang mana? Di negara tujuan kode HS-nya tentu kita konfirmasi ke pembeli. Dia mau pakai yang mana? Ya, agar apa? Agar mengurangi pajak impor atau bea masuk di negara mereka. Jadi itu untuk kita harus selalu berkomunikasi dulu, harus mengkonfirmasi dulu kode HS berapa yang mau mereka pakai. Kemudian ini coba saya ingin simulasikan bagaimana mencari kode HS untuk produk yang bebas dan yang diatur ya. Pertama, saya stop screen dulu. Kita harus buka websitenya. Apakah sudah kelihatan tampilannya? Sudah aman, Coach. Sudah. Baik. Pertama, kalau kita ingin mencari
Ini salah satu cara ya, salah satu cara. Jadi artinya bisa jadi cara lain untuk kita mencari kode HS. Kita buka website insw.go.id, kemudian slash atau garis miring INTR. Jadi teman-teman, ini saya simulasikan dulu, nanti setelah ini teman-teman boleh mencoba sebentar, dan kita konfirmasi mungkin 1 atau 2 orang kode HS itu. Misalnya, yang saya mau cari adalah, kalau tadi dicontoh ada kode HS nanas. Nanas itu kan bisa buah nanas, bisa selai nanas, bisa jus nanas, dan lain sebagainya. Yang saya mau cari di sini adalah nanas buah. Jadi nanas buahnya, buah nanas. Kan berarti kemungkinan kata kuncinya bisa 2 ya. Kalau yang saya mau cari buah nanas, bisa buah dan bisa nanas. Tapi yang saya mau cari, di sini saya masukkan nanas. Yang saya mau cari adalah buah nanas. Berapa kode HS yang saya dapatkan? Ketika saya masukkan kata kuncinya nanas tadi, kemudian yang saya mau cari buah nanas, kode HS berapa yang muncul? Ada banyak kemungkinan kode HS yang muncul di sini. Misalnya 0804 3000. Kemudian ini deskripsinya adalah nanas, ya. Kemudian di bawahnya ada kode HS 20079910. Di sini deskripsinya atau uraian barangnya adalah pasta buah selain mangga, nanas, atau stroberi. Kalau pasta buah ini berarti dugaan saya itu selai gitu ya, selai. Selai buah selain mangga, nanas, atau stroberi. Kemudian jus nanas 200820. Ini yang bawah-bawahnya berarti bukan. Yang saya mau cari tadi adalah buah nanas. Berarti kode HS untuk buah nanas atau pineapple adalah 0804 3000. 0804 3000. Setelah kita dapatkan kode HS ini, ya, kita mau tahu ini. Kita mau tahu kode HS ini masuk yang mana? Yang bebas atau diatur atau yang dilarang. Cara taunya gimana? Di sebelah kanan itu kan ada tombol detail yang warna biru. Sebelah kanan ada tombol detail yang warna biru, saya klik. Klik detailnya, mohon tunggu. Oke. Ketika saya klik detail, kemudian muncul beberapa keterangan tambahan. Beberapa keterangan tambahan ini adalah uraian barang, kemudian MFN, kemudian ada satuan wajib, ada tarif preferensi, ada regulasi impor, jadi ada 2 regulasi impor, kemudian ada kondisi khusus regulasi, dan ada catatan. Fokus kita hari ini adalah kita bicara tentang ekspor. Yang ada di sini adalah regulasi impor. Regulasi impor di mana? Regulasi impor di Indonesia, ya. Yang ada di sini ketika kita klik detail untuk kode HS tersebut, yang ada hanya regulasi impor. Yang ada hanya regulasi impor 2. Tetapi di sini tidak ada kata regulasi ekspor. Saya ulangi, di sini tidak ada kata regulasi ekspor. Regulasi ekspornya nggak ada gitu ya. Artinya apa? Kalau tidak ada regulasi ekspor, berarti kode HS yang kita dapatkan ini 8 angka, maka berarti dia barang bebas ekspor. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi kalau tidak ada kata regulasi ekspor, berarti di Indonesia masuk kategori barang yang bebas ekspor. Artinya apa? Ya bebas saja. Barang tersebut bebas untuk diekspor. Tidak ada pajak ekspornya. Berarti kode HS ini aman. Kita upayakan sampai 8 digit kode HS yang didapat. 08, 04, 3000. Kemudian itu tadi kode barang yang bebas. Kemudian saya mau coba cari untuk barang yang diatur. Misalnya saya masukkan kata kunci ikan ini ya. Saya mau cari kode HS untuk ikan mas koki. Ikan mas koki di sini 8 digit kode HS yang saya dapatkan adalah 03011192. Jadi 8 digit.
Kita klik detailnya. Dia masuk kategori barang apa? Bebas, diatur, atau dilarang. Kita selalu lihat detail untuk kode HS tersebut. Oke, ini sudah muncul rinciannya. Kode HS ikan mas koki, di sini ada kata, ada tarif preferensi, ada regulasi impor, dan ada kata regulasi ekspor. Ada lartas ekspor. Lartas ini larangan dan pembatasan. Jadi, kode HS ikan mas koki yang kita dapatkan tersebut, dia masuk kategori barang yang apa? Dia masuk kategori barang yang lartas. Apakah dilarang atau dibatasi? Jadi kemungkinannya dua. Saya klik di sebelah kanan itu segitiganya. Dia masuk kategori barang yang diatur ekspor, yang dibatasi. Kalau istilah dulu adalah dibatasi, yang diatur ekspornya. Siapa yang boleh ekspor produk ikan mas koki berdasarkan kode HS ini? Yang mau ekspor produk ikan mas koki dengan kode HS ini, dia harus melengkapi nama izinnya ini, sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan atau HC, atau sertifikat persetujuan muat atau SPM, komoditi ikan. Regulasinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 8 tahun 2022, deskripsi ikan mas koki. Kira-kira siapa yang mengeluarkan dokumen ini? Yang mengeluarkan kalau di daerah tentu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini Balai Karantina Perikanan, ya. Balai Karantina Kelautan dan Perikanan. Untuk kita ekspor produk ikan mas koki dengan kode HS tersebut, maka kita harus minta rekomendasi sertifikat kesehatan atau health certificate dari Balai Karantina Kelautan dan Perikanan. Ya, ini masuk kategori barang yang lartas, diatur, di larangan pembatasan, istilahnya adalah diatur ekspor untuk saat ini. Itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan dulu untuk kode HS. Silahkan dicoba teman-teman sekalian mencari kode HS untuk produk masing-masing. Boleh dicoba dulu, nanti kita cek 2 orang, ya. 2 orang, apakah 1 atau 2 orang lah kode HS tersebut. Oke. Ya coach, ini udah ada yang angkat tangan nih coach kebetulan. Silakan Pak. Ada Kang Vidi, silakan Kang Vidi. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Oh, suaranya ada? Ada Kang. Silakan Pak. Ya, Bapak mau izin bertanya mengenai HS code ini untuk kerajinan teh suka kadang ngerepotin ya Pak ya. Sebetulnya ngerepotinnya saya nggak tahu, nggak paham atau gimana. Karena untuk komoditi saya izin Pak, saya kasih lihat mungkin, aduh mana sih? Ya background itu kan, silakan. Ayo. Nah, ada videonya kan? Ya. Oke, Pak. Nah, Bapak ini teh kan kerajinan rotan Pak, keranjang basket Pak, ada ini ya. Kalau misalkan kita tambahan material lain seperti ini nih, ini tuh eceng gondok sama rotan sama ada frame besinya. Nah, yang saya bingungkan itu ketika membuat HS code-nya. Apakah kalau misalkan ada material tambahan lain itu merubah HS code? Kalau misalkan saya ngelihat HS code-nya untuk ini tuh 46021200. Sebentar Pak, sambil saya cek ya Pak. Boleh diulang Pak? Berapa? 4602 4602 1200. 1200. Nggak ada tuh Pak. 4602. Ya, 4602. Saya lupa Pak. Pokoknya 4602 deh. Pas babnya. Oke, Pak.
Oke, paham. Sudah, itu aja. Jadi Ada lagi 464601 juga kan itu sama ya Pak ya, sama-sama rotan. Yang saya 460201. ya ada rotan juga. Yang jadi pertanyaan saya tuh apa pembedanya 4602 sama 4601. Lalu Oke. yang berikutnya ada envelope for battles kalau nggak salah. Saya coba Apa? cek di Apa, Pak? Ada apa? envelope for battle atau amplop botol ya kalau nggak salah. Saya coba cek di AHTM pun keterangannya masih belum jelas Pak. Itu maksudnya apa? Dan Oh, nanti yang cover botol itu ya, cover botol maksudnya. ya Yang di luar botol itu ya. ya Pak. Oke, baik. Pak Fidi, kita sama-sama diskusi ya. Coba. Saya mana tadi? Pertama saya jawab dulu apa bedanya 4601 dan 4602 ya. 4601 dan 4602 itu kan angka depan dua angka di depan itu sama ya, Pak. Sama-sama 46. Artinya kalau sama-sama 46, coba 46 ini kode apa ya deskripsi? 46 itu dia masuk kategori produk yang sama, Pak. Jadi mau yang utama itu kan kalau di penggolongannya 46 dua angka di depan itu ya keluarga besar, satu keluarga besar. 46 ini barang dari jerami. Kalau sini kan 46 secara umum ya, barang dari jerami, dari rumput, esparto dan dari bahan anyaman lainnya. Jadi pokoknya produk anyaman apapun asalnya, apapun bentuknya, termasuk keranjang dan barang anyaman, dia semua masuk kategori 46 ya. Kemudian kalau 4601 di sini deskripsinya anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman strip maupun tidak, bahan anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar dalam bentuk lembaran merupakan barang jadi maupun tidak. Jadi barang jadi maupun tidak. Ini lebih ke misalnya mating tirai, lebih ke lembaran. Kalau 4602, saya coba lihat. Izin 4602. Keranjang barang anyaman dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman yang dibuat dari bahan dalam pos. Oke. Kalau ini Pak, kalau dilihat dari sini 4602 lebih, kalau 4601 tadi masih ke lembaran, lebih prioritas ke lembarannya. Kalau 4602 ke yang sudah jadi keranjang, sudah dibentuk. Jadi 4602 sekian sekian sekian. Kemudian mau dipakai yang mana? Kalau saya pribadi sebenarnya Pak Fidi, 4602 turunannya yang manapun, kan Bapak tuh dari rotan ya, dari rotan. Utamanya dari rotan, tapi tadi ada tambahan dari eceng gondok, ada besi. Secara umum itu produknya produk turunan dari rotan. Maka diambil saja yang 4602. Tidak perlu dilihat bahan baku tambahan yang lain, karena di sini kategorinya saya ambil yang tas berpergian kopernya ya. Kategorinya dia masuk anyaman dan produk jadi. Tidak memperhatikan itu ada bahan tambahannya apa. Jadi simpelnya gitu aja Pak Fidi. Selama dia masuk kategori barang yang bebas dalam 8 digit tadi. Ini kan kalau tas untuk bopian dan koper dari bambu kalau ini tapi ya. Yang dari rotan 4612. 460212 dari rotan. 460212 sekian-sekian. Terlihat. Oke, Pak Fidi, di sini beberapa kemungkinan kode HS yang bisa digunakan karena produk turunan dari rotan tadi ya adalah 4602, pokoknya 4602 11 ya. Ini dari bambu lagi, maaf. Tadi dari rotan ini. Dari rotan
4602, 12. 6 angkanya ini, Pak. Kita perhatikan dulu 6 angka di depannya, Pak Vidi. 4602, 12. Bisa 4602, 12, 10 belakangnya, bisa 20 atau 90. Nah, kalau tadi kan ada beberapa produk mungkin yang Bapak bikin baru, jadi kreativitas baru dan belum ada deskripsinya di kode HS ini, bisa pakai, kalau di Indonesia bisa pakai kode HS yang ini, 4602, 12, 90. Karena masuk kategori yang lain-lain, ya, masuk kategori yang lain-lain, dan dia masuk barang bebas ekspor juga. Yang penting kita keluar dulu dari Indonesia, Pak Vidi. Kode HS yang manapun bisa dipakai di Indonesia. Tinggal nanti di negara tujuan, Bapak konfirmasi ke ke pembeli. Karena hari ini di SKA, Certificate of Origin yang baru, kita bisa milih kode HS berapa yang akan ditulis oleh di dokumen yang diminta oleh pembeli. Jadi nggak masalah, Pak Vidi. Selama 4602, 12, 6 angka di depannya, belakangnya boleh 10, boleh 20, boleh 90, selama semuanya masuk kategori barang yang bebas, Bapak Vidi boleh pakai yang mana aja. Gimana Pak Vidi? Boleh dikomen. Oh iya, siap Pak. Nah, kalau misalkan untuk semisal ya Pak ya, rotan utama kita rotan based on kerajinan rotan. Cuman kita coba kita coba buat menjadi kombinasi variasi di sendal gitu. Apakah masih menggunakan 4602 Pak? Atau kalau fashion kan mungkin beda mungkin ya Pak ya? Saya takut salah gitu Pak. Sendalnya dari rotan itu maksudnya? Kalau sendalnya alas kakinya dari karet, lalu ada kulit seminya. Cuma bukan dari rotan. Bukan dari rotan ya? Bahan bakunya apa Pak? Sendalnya? Sendalnya sendal alasnya dari karet, terus di atasnya itu kulit, semi kulit, lalu dikasih aksen rotan gitu kira-kira. Seperti apa? Ini saya contohin ini ya Pak ya. Yes. Sebentar, Pak. Itu kan sendal ya Pak? Boleh dilihat Pak videonya. Sebentar. Mana? Oke, sudah kelihatan. Iya. Iya. Siap. Itu kan kalau sendal itu kategorinya alas kaki, Pak. Oh, oke, Jadi, Pak. Alas kaki itu kalau kita masukin sendal nggak ada, adanya sandal lut tadi. Alas kaki ini kan, jadi alas kaki yang Bapak punya itu kemungkinannya 2. Kita bisa pendekatannya berdasarkan bahan bakunya, boleh karena Pak Vidi punya rotan, ya produk turunan rotan. Tadi yang kode S-nya yang lain-lain tadi itu. Ya. Oh, iya. Itu kan lain-lain, itu turunan dari rotan tapi lain-lain, nggak spesifik. Ya, nanti ke depannya bisa pakai itu juga. Pendekatan pertama itu. Pendekatan kedua bisa jadi produk alas kaki. Nanti cari deskripsi yang paling mendekati produk alas kakinya yang mana. Jelas nggak Pak Vidi? Siap Pak, jelas. Oke. Jadi apapun sebenarnya Pak, berapapun kode S yang didapat itu nggak masalah selama barang bebas di dalam negerinya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak. Jadi nggak ada masalah Pak. Berarti kalau misalkan pendekatan alas kaki, saya pilih 64059000, betul Pak? Bentar, kita lihat dulu Pak. 64059000. Ini apa ya? Bentar, kita lihat deskripsi dulu. Alas kaki tutup kepala bisa juga Pak, bisa seperti itu. Alas kaki lainnya dia bisa gitu Pak. Dia bebas ekspor juga. Bisa itu dan bisa 64059000. Siap Pak, makasih Pak informasinya Pak. Siap. Nuhun Kang Sabri dikasih waktunya, makasih. Oke, siap Pak Vidi. Ini cukup baik, satu Pak. Ya? Satu aja ya Pak ya. Kita lanjut. Oke, baik. Kita lanjut ke
Berikutnya. Oke, jadi teman-teman sekalian, itu tadi prinsipnya dibuat mudah saja, dibuat simpel saja ketika kita cari kode HS untuk produk masing-masing. Pendekatannya bisa beberapa cara, dan intinya kita berusaha untuk dapat kode HS yang barang bebas ekspor. Oke, gimana caranya gitu ya? Karena pernah ada satu ketika saya dulu pernah ngirim moringa nih, moringa. Moringa itu daun kelor kalau bahasa Indonesianya, daun kelor kering. Waktu itu saya ngirim moringa ke Busan, ya, ke Korea Selatan. Nggak banyak, cuman sekitar 100-an kilo gitu ya. Saya lagi di jalan, kemudian ditanya sama forwarder, Pak, kode HS-nya berapa? Gitu kan. Saya nggak nyari di INSW. Kemudian saya cari di Google HS code Moringa. Di Eropa, kalau teman-teman pernah baca satu berita atau satu jurnal, di Eropa itu moringa masuk kategori barang farmasi. Karena apa? Karena dia masuk superfood gitu ya. Untuk beberapa perusahaan farmasi, dia masuk kategorikan superfood, jadi makan itu untuk bisa kenyang lama gitu ya, tahan untuk diet biasanya. Karena masuk barang farmasi, akhirnya saya barang farmasi berarti apa? Masuk kategori barang-barang obat-obatan. Saya ngambil asal nyomot aja tuh kode HS itu, saya kasih ke forwarder waktu itu. Ini Pak, kode HS-nya sekian. Dia mau submit PEB ke Bea Cukai, sama sistemnya si Bea Cukai ditanya, mana sertifikat apa itu Dinas Kementerian Kesehatan, kemudian mana dari BNN, mana dari BPOM ya, dan sertifikat-sertifikat yang lain pokoknya terkait dengan kesehatan. Kenapa? Karena ternyata masuk kategori narkotika ya, HS code itu obat-obatan, intinya obat-obatan kan narkotika, itu satu keluarga gitu ya. Karena masuk obat-obatan harus dilengkapi dengan sertifikat dari kesehatan atau dari BNN. Wah, padahal saya bilang ini sama forwarder juga bingung, Pak, ini produknya apa sih? Saya bilang cuma daun kelor kering, saya bilang. Mosok sampai diminta begitu. Akhirnya saya buka INSW, saya cari produk yang mendekati. Memang nggak spesifik karena ternyata daun kelor nggak ada, moringa nggak ada. Saya cari pendekatan yang mendekati. Cari kode HS untuk produk daun-daunan kering. Daun-daunan kering ya, daun kering, daun apa, rempah-rempah, pokoknya daun-daunan yang dikeringkan. Itu saya cari dan dapat kode HS-nya dan masuk kategori barang bebas. Kemudian saya minta submit, tidak masalah. Jadi perlu hati-hati selama kita berupaya untuk dapatkan kode HS yang barang yang bebas ekspor. Kemudian ini, nah kabar baiknya adalah mayoritas produk teman-teman UMKM, mayoritas produk yang beredar di pasaran itu masuk kategori barang yang bebas ekspor. 95% lebih lah saya bilang, itu bisa masuk kategori barang yang bebas ekspor. Kemudian kalau kita sudah tahu berapa kode HS kita, maka kita bisa lihat potensi pasar. Salah satu potensi pasar produk itu di mana ya. Misalnya di sini ketika kita masukkan kode HS di trade map ya. Di trade map kita bikin akun dulu. Jadi teman-teman bikin akun dulu di trade map. Di sini contohnya kode HS 090111 untuk coffee, not roasted, not deactivate untuk deskripsi HS tersebut. Kita bisa lihat ternyata kode HS ini negara-negara mana yang banyak mengimpor, pasarnya yang besar adalah kalau di sini ada Jerman, ada USA, ada Jepang, ya, ada Rusia, ada Kanada, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa identifikasi berdasarkan kode HS itu negara-negara mana yang banyak melakukan impor produk berdasarkan kode HS itu. Kalau kita sudah bisa identifikasi kira-kira negara mana, rasanya teman-teman kalau yang familiar dengan iklan di sosial media, kita bisa tembak, misalnya mau nembak ke negara tertentu, kita bisa langsung spesifik ya. Misal mau pasang iklan tentang kopi, ya ke Amerika misalnya. Siapa-siapa yang kira-kira interest, yang tertarik dengan kopi tersebut, yang kira-kira bakal beli. Kemudian di trade map, kita masukkan HS code, data produk impor, negara pesaing, harga beli, bayar, dan seterusnya.
Juga di trade map ini kita bisa identifikasi, kita bisa lihat kira-kira negara pesaing mana yang banyak juga melakukan ekspor untuk produk kopi. Kemudian kita juga bisa cek berapa harga yang umumnya berlaku dalam beberapa tahun terakhir untuk jenis kopi apa. Ya, kita bandingkan dengan yang ada di dalam negeri, apakah masih masuk atau tidak, dan seterusnya. Jadi beberapa keunggulan kalau kita punya HS adalah kita bisa identifikasi potensial market untuk produk kita tersebut. Kemudian ini teknis ya, mencari potensial pembeli, mencari potensial market untuk di trade map. Tentu ada saya nggak simulasikan di sini, tapi teman-teman di mana di YouTube itu banyak tutorialnya untuk kita bisa mengakses negara-negara mana yang potensial melalui trade map. Intinya adalah teman-teman harus tahu dulu berapa kode HS-nya. Kalau misalnya ketemu lebih dari satu, ya misalnya 2 kode HS yang kita dapat, dua-duanya kita bisa identifikasi. Kemudian, ada catatan juga, memang tidak selamanya pasar yang besar ini menurut trade map ya, tidak selamanya pasar yang besar di negara atau importir yang besar yang kita dapatkan di trade map itu belum tentu jadi pasar potensial untuk produk yang kita miliki. Kita harus berpikir bagaimana jarak dari sini ke negara tersebut, bagaimana kultur, historikal, ya, kemudian bagaimana bahasa, kemudian bagaimana berapa banyak diaspora yang ada di sana, kemudian non-tarif market tuh misalnya ada hambatan-hambatan apa, dokumen apa yang dibutuhkan oleh mereka, channelnya, customernya, dan bagaimana kebiasaan mereka. Misalnya ke Amerika kan dari Indonesia cukup jauh, tapi karena banyak familiar, orang-orang Amerika sudah banyak familiar juga dengan orang Indonesia dan banyak diaspora Indonesia yang tinggal di sana, jadi relatif tidak terlalu sulit untuk memperkenalkan. Misalnya ada negara-negara yang dekat dengan Indonesia, Asia Selatan misalnya, atau Timur Tengah yang agak ke daerah timur gitu ya, tidak familiar dengan Indonesia walaupun jaraknya dekat. Jadi karena apa? Karena jarang sekali yang masuk ke sana, atau hal-hal lain itu yang tentu jadi pertimbangan kita, ya. Customer preferensi juga. Jadi bagaimana preferensi keinginan setiap konsumen harus kita perhatikan. Kemudian teman-teman juga sebelumnya sudah dijelaskan tentang bahwa kita punya perwakilan perdagangan di luar negeri, bisa ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, ya, kita bisa berkenalan dengan mereka menggunakan sosial medianya, baik itu Facebook maupun Instagram maupun sarana komunikasi yang lain. Jadi terus terang memang tidak semua ITPC itu mereka responsif, tidak cepat. Tetapi kita juga bukan menutup kemungkinan kita tidak mencoba berkomunikasi dengan mereka. Karena pengalaman saya, beberapa kali saya saat ini sudah jarang berkomunikasi dengan mereka, tapi ketika di awal-awal kita berkomunikasi, mencari potensial pembeli, ada beberapa yang sangat responsif. Nah, taunya gimana? Ya kita harus coba dulu, hubungi satu-satu mana yang responsif, dan itu yang kita jadikan sebagai teman gitu ya, jadikan teman diskusi. Kemudian ada ITPC dan ada atas perdagangan. Atas perdagangan juga teman-teman bisa cari kata kuncinya ADDAK ya di Instagram maupun di Facebook. Jadi mereka itu ITPC dan ADDAK ini kebetulan rasanya bulan-bulan ini banyak yang baru pejabatnya. Jadi banyak yang baru, artinya apa? Mereka masih semangat-semangatnya nih. Dan mereka itu ditarget sama pemerintah Indonesia untuk apa? Untuk meningkatkan nilai transaksi ekspor dari Indonesia ke negara mereka bertugas. Artinya apa? Kalau misalnya jarang eksportir yang mau kontak mereka, jarang yang masuk ke pasar negara mereka, artinya target pencapaian mereka belum tentu tercapai. Jadi mereka beberapa juga senang kalau misalnya ada
calon eksportir dari Indonesia yang menghubungi mereka dan berminat untuk masuk ke pasar di negara mereka. Mudah-mudahan teman-teman di ISE ini bisa membuka komunikasi dengan ITPC maupun atas perdagangan. Ya, kemudian KBRI juga. Jadi ada beberapa negara yang mereka tidak punya ITPC, tidak punya atas perdagangan. Tetapi di KBRI ada namanya fungsi ekonomi. Jadi ada fungsi ekonomi yang mereka tugasnya untuk memfasilitasi perdagangan antara Indonesia dan negara mereka bertugas. Jadi kalau teman-teman sekalian menghubungi KBRI yang di negara itu tidak ada atas perdagangan dan tidak ada ITPC, kita minta dihubungkan, minta dikenalkan dengan bagian atau pejabat fungsi ekonomi. Dan fungsi ekonomi ini biasanya mereka yang juga membuka potensi pasar produk Indonesia di negara mereka bertugas. Teman-teman, terus terang, memang banyak berpikir kalau ini kan mereka ini ASN ya, PNS gitu ya. Banyak yang berpikir kalau mereka itu malas-malas. Hari ini tidak seperti itu benar semuanya. Artinya banyak juga yang sudah berubah pola pikirnya yang mereka berniat untuk melayani. Karena sudah diseleksi beberapa tahap, pasti mereka juga punya keinginan untuk membantu dari Indonesia masuk ke negara mereka bertugas. Kemudian juga kita bisa identifikasi, jadi teman-teman sekalian kalau yang bergabung di Alibaba, di Go Forward Business, di Global Buyer maupun sarana marketplace yang lain, kita identifikasi market itu berdasarkan lagi ramai apa di sana, ya, lagi ramai apa di sana kita bisa lihat, ya. Salah satu cara kalau kita mau cepat masuk di pasar ekspor, kita mengikuti tren yang sedang berjalan sekarang. Orang lagi ramai apa? Kita cari produk yang sesuai dengan itu, ya kita coba penuhi di sana. Bisa jadi hari ini teman-teman sekalian yang ingin diekspor produknya A, produk A. Tapi dalam perjalanan melihat kemungkinan, melihat peluang yang ada di marketplace, ternyata ada produk B, produk C yang kita nggak punya, tapi kita punya teman-teman yang bisa mensuplai itu. Tetap kita yang berkomunikasi dengan calon pembeli, tapi yang mensupport barangnya, yang jadi relasi kita adalah supplier untuk produk yang lain. Jadi bisa jadi kita masuk, kalau mau cepat juga salah satu caranya adalah ngikuti tren yang sedang ada sekarang, orang banyak mencari apa. Dan teman-teman juga harus ini ya, melek informasi. Misalnya kayak beberapa waktu yang lalu di Singapura itu ya, Singapura itu kekurangan pangan. Mereka negara kecil, ketika COVID itu banyak negara yang stop ekspor, termasuk Malaysia stop ayam ya, stop ekspor daging ayam ke Singapura, itu pemerintahnya kewalahan. Singapura itu negara kecil, jadi ketika saya ketemu dengan ada seperti anggota Kadin di sana ya, mereka itu, Singapura itu negara kecil, tapi negara sekecil itu dia impor dari lebih dari 100 negara di dunia. Bayangkan coba, negara kecil impornya dari lebih dari 100 negara untuk semua produk yang masuk ke Singapura, tapi bukan produk tertentu saja. Dan banyak juga yang diimpor adalah produk pangan. Nah, kita harus baca informasi yang beredar apa. Kalau misalnya ada peluang-peluang seperti itu, kita bisa masuk di sana. Kemudian kita juga bisa melihat tren, teman-teman sekalian, apa yang sedang orang cari, sedang orang kerjakan. Kita bisa gabung, mungkin beberapa di sini sudah gabung di grup-grup Facebook ekspor impor ya. Ini ekspor impor, kata kuncinya tentu dalam bahasa Inggris, ekspor impor. Teman-teman gabung di sebanyak-banyaknya grup ekspor impor yang ada. Kita lihat orang pada ngapain sih ya, orang pada ngapain, pada nyari apa atau pada nawarin apa. Salah satu cara juga kita bisa, misalnya ada orang posting produk A, kita komen di situ atau melihat orang komen yang bertanya, misalnya ada produk A, ditawarkan oleh orang, ada yang nanya, interest, ngasih komen di situ, berapa harga. Kita bisa juga japri si orang yang kita inbox, orang yang bertanya itu. Karena bisa jadi dia membutuhkan produk tersebut dan kita punya barangnya misalkan. Jadi salah satu caranya seperti itu. Teman-teman joinlah ini yang sampai sekarang saya juga masih lakukan adalah saya gabung di grup Facebook ekspor impor. Jadi saya lihat apa yang biasa disampaikan, yang biasa diposting di sana. Termasuk juga ada grup-grup Facebook yang spesifik, misalnya spesifik seperti apa? Misalnya craft gitu ya, tentang craft, yang ngobrolin craft aja.
produk tentang black pepper ya black pepper aja. Ada yang seperti itu juga, boleh teman-teman join. Intinya adalah semakin banyak kita menggunakan sarana komunikasi, sarana media sosial yang murah dan mudah kita akses, insya Allah bisa semakin banyak peluang teman-teman mendapatkan calon pembeli. Ya. Kemudian manfaatkan LinkedIn. Manfaatkan LinkedIn ini gimana? Misalnya ya, ada grup importer of food and beverage. Jadi berarti ini kan daftar importir yang import food and beverage. Ada juga misalnya kalau teman-teman join di marketplace tadi, salah satu marketplace gitu ya. Salah satu marketplace ketika mereka memberikan inquiry atau daftar permintaan, ada daftar-daftar yang tidak dicantumkan kontaknya. Jadi mereka cuma cantumkan ada permintaan produk black pepper misalnya dari perusahaan A, dari namanya siapa, kemudian dari negara mana. Kita nggak dapat kontaknya itu, nggak dapat emailnya, nggak dapat WA-nya. Tapi salah satu cara kita bisa, salah satu kemungkinan cara kita bisa berkomunikasi dengan mendapatkan kontak mereka adalah dengan LinkedIn. Kalau kami biasanya kita sudah identifikasi, oh yang nyari produk ini, perusahaannya ini, kemudian dari negara ini. Yang saya cari adalah orang-orang siapa yang kerja di perusahaan itu berdasarkan LinkedIn. Kemudian kalau sudah kenal berkonek ya, connect dengan orang itu di LinkedIn, kemudian kita kenalan dulu ya, pasti kenalan dulu, kemudian japri. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang kerja di perusahaan itu, tapi dia bukan bagian PO, maka kita minta dikenalkan dengan ya bagian purchasing ordernya ya. Jadi intinya adalah LinkedIn ini bisa digunakan. Jadi teman saya di Bandung, dia ekspor ke beberapa negara di Timur Tengah, ekspornya kain-kain gitu ya, dapat pembelinya dari LinkedIn. Cari channelnya di LinkedIn. Dia cari misalnya cari daftar importir kain ya, tekstil di Dubai. Nama perusahaannya kan ada tuh ya. Nama perusahaannya ada. Kemudian dia cari orang-orang yang kerja di situ siapa. Dia connect di LinkedIn orang-orang yang kerja di perusahaan importir itu. Logikanya masa sih dia bilang dari 10 atau dari 20 yang saya connect, masa nggak ada satu yang memang pas gitu kan. Logikanya seperti itu. Dia memang rajin untuk cari potensi-potensi, kemudian connect di LinkedIn, kita berteman di LinkedIn, kemudian baru nawarin produk. Bisa jadi mereka butuh. Dan dalam waktu yang sama, prinsipnya ada orang-orang yang memang mencari produk yang mungkin kita punya hari ini. Jadi LinkedIn ini bisa digunakan teman-teman sekalian. Yang belum punya akun LinkedIn, silakan bikin dan ditulis seprofesional mungkin kita, walaupun kita adalah orang baru, pemain baru, tapi jangan tunjukkan kita adalah orang atau pemain baru di bidang itu. Kemudian korespondensi. Korespondensi ini adalah intinya adalah surat menyurat. Surat menyurat. Apakah masih berlaku surat menyurat? Masih berlaku. Tapi tidak dalam bentuk hard copy. Kita menggunakan soft copy. Korespondensi dimulai dari introduction letter. Introduction letter ini adalah perkenalan. Ini dibuat oleh eksportir. Kemudian inquiry ini surat permintaan penawaran dibuat oleh importir. Jadi kalau ada daftar inquiry, berarti ada daftar importir yang memang mencari produk tertentu. Kemudian offering letter atau quotation, ini surat penawaran. Surat penawaran kita buat kalau sudah ada inquiry. Jadi kalau belum ada inquiry, jangan dibikin penawaran dulu. Bisa kita tuliskan offering letter maupun quotation. Kemudian baru ada negosiasi. Negosiasi prakteknya bisa menggunakan media sosial hari ini. Kemudian ordering letter, bisa PO, purchase order, dibuat oleh importir maupun sales contract. Ya, bisa dibuat oleh eksportir maupun importir. Nah, prakteknya hari ini lebih banyak itu PO dan sales contract bisa saling menggantikan, teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya kalau udah ada satu PO, tidak perlu ada sales contract, ataupun kalau ada sales contract tidak perlu ada PO. Atau kalau mau dibikin dua-duanya juga tidak masalah. Tetapi minimal satu sudah bisa mencukupi untuk ordering letter. Nah, ketentuan surat bisnis kita bisa menggunakan dua style, yaitu kalau kita pernah nulis skripsi atau tesis, ini yang sebelah kiri, indented letter style.
Untuk setiap baris pertama di setiap paragraf selalu ada menjorok beberapa ketuk ke dalam. Dan ada yang block letter style, yang kiri dan kanan sama. Dua-duanya bisa dipakai, tetapi secara umum yang digunakan dalam surat bisnis adalah yang kanan, yang block letter style. Kenapa? Kelihatan lebih rapi saja. Kemudian anatomi surat sama persis dengan surat yang biasa kita bikin di dalam negeri. Ada head letternya, kop suratnya, nomor 2 tanggalnya, date-nya. Nomor 3 insert address. Insert address itu ditujukan ke siapa. Misalnya kan kalau di kita kepadanya siapa. Subjek itu jenis suratnya. Ini surat apa? Surat keterangan kah, surat undangan kah, atau surat penawaran ya, perkenalan gitu ya. 5 salutasi. Kalau Indonesia biasa kita tulis dengan hormat. Kalau dalam bahasa Inggris dear sir, dear miss, dear madam dan seterusnya. Nomor 6 body of letter, baru isi suratnya. Nomor 7 penutup. Biasanya kita tulis demikian terima kasih ya. Warm regard, best regard, yours dan lain sebagainya. Nomor 8 baru tanda tangan bisa kita soft copy. Kemudian tips membuat surat bisnis, utamakan pembaca dan pusatkan perhatian pada kepentingannya. Tulis dengan jelas dan tepat. Jangan bertele-tele. Jadi simple aja, nggak usah bertele-tele. Tapi jelas maksud dan tujuannya. Tuliskan secara efektif dengan bahasa sederhana, teliti dan teliti lagi. Jadi cek sehingga kita buat yang formal dan profesional. Membuat introduction letter, bodinya jadi isinya opening, pembukaan, O-nya opening, pembukaan, fokus isi suratnya apa, action-nya tindakan pembaca surat, kemudian closing, penutup. Openingnya perkenalkan diri Anda. Jadi kita siapa? Kita eksportir apa, kemudian fokusnya jelaskan dengan detail tentang produk, action-nya aktivitas apa yang kita harapkan, close-nya adalah penutup, sampaikan terima kasih. Ini contoh ya, contoh introduction letter, surat perkenalan. Jadi karena perkenalan dibuat oleh eksportir, maka kopnya adalah kopnya eksportir. Introduction letter ditujukan ke Mr. Muayyad Bages misal. Kemudian, dear Mr. Bages, we are glad to introduce our company exporter coconut fiber. Ini contohnya coconut fiber with high quality and continuous supply. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa dicontoh saja. Ya. Kemudian we are pleased to enclose the catalog for your proposal dan seterusnya. Ini contoh surat introduction. Kita memperkenalkan siapa kita, produknya apa, dari mana. Sudah itu saja. Kemudian kalau sudah tertarik, maka si pembeli akan membalas dengan inquiry. Inquiry intinya mereka minta ditawarkan harga, cara pembayarannya, kapan barang dikirim. Itu intinya itu. Kemudian setelah ada inquiry, maka berikutnya kita buat offering letter atau penawaran atau quotation ya. Quotation baru kita cantumkan harga. Jadi kalau di perkenalan kita tidak perlu cantumkan harga, tapi kalau di offering letter atau di quotation kita mencantumkan harga ya. Harganya di sini contohnya 3.200, FOB-nya, freight-nya 875, maka total CFR-nya 475. Dan di dalam penawaran kita tuliskan detail, packingnya seperti apa, kapan mau dikirim, dan pembayaran seperti apa yang ingin kita dapatkan dari pembeli. Seperti apa sistem pembayaran yang kita harapkan ya dalam penawaran. Ini contoh PO sederhana, satu halaman ya. Intinya adalah semua semua data yang disepakati ditulis, apa barangnya, berapa harganya, ya, kemudian dokumennya apa, mau seperti apa cara pembayarannya, kemudian mereka tanda tangan, mereka stempel dan kirim ke kita, kita bisa stempel dan tanda tangan. Nah ini contoh sales contract sederhana, satu halaman cukup, jadi intinya ada nama pembeli, ada nama penjual, ada nama barangnya, totalnya berapa, ada kapan barang dikirim, dari pelabuhan mana dan kemana, pembayarannya seperti apa, dan dokumen apa yang diminta. Jadi cukup satu halaman bisa kita ringkas dan cukup mewakili data-data yang disepakati bersama antara eksportir dan importir. Kemudian ada proforma invoice. Proforma invoice ini dibuat oleh dibuat oleh eksportir. Biasanya proforma invoice dibuat untuk kita minta pembayaran uang muka. Jadi kalau uang muka, bahasa bisnisnya lebih banyak digunakan bukan down payment.
uang muka itu bahasa bisnisnya lebih banyak familiar disebutnya advance payment. Jadi advance payment, PTT, kemudian pelunasan disebutnya balance payment. Nah, proforma invoice ini dibuat oleh eksportir dan dikonfirmasi kepada importir. Biasa digunakan untuk meminta uang muka atau advance payment ya di depan. Kalau importir minta, oke, please make PI, berarti dia sudah siap untuk transfer uang mukanya. Maka kita bikin PI-nya dan kita kirim untuk dia transfer. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua dari Indonesian Export Channel. Berikutnya saya kembalikan ke Pak Fauzi. Baik, terima kasih Coach. Wah, penjelasannya detail banget ya Coach ya. Ini alhamdulillah kita dapat insight baru nih teman-teman, soalnya yang paling krusial sih dari segi letternya sih Coach. Memang harus benar-benar dari segi kata dan juga penulisan, terus struktur suratnya juga harus memang benar-benar diperhatikan, karena saya juga termasuk salah satu yang masih belajar nih Coach untuk offering letter yang bagus tuh seperti apa ke buyer supaya kita terlihat profesional gitu ya Coach. Hari ini juga terima kasih, saya juga dapat insight baru dari Coach. Selanjutnya ini kita mau buka sesi pertanyaan dulu nih sebelum nanti ke sesi pertanyaan yang seputar materi Coach Nur Hidayat hari ini. Nanti kita tanyakan yang paling cepat dan paling mendekati jawabannya nanti bakal dipilih untuk dapat buku gratis dari Coach Nur Hidayat. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan langsung angkat tangan ataupun chat di kolom komentar. Nah, ini ada Pak Ruswandi dari Jabar nih Coach. Udah angkat tangan. Silakan Pak Ruswandi, boleh langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Apa kabar Pak Nur Hidayat sama Bapak siapa ya? Pak Sabit ya namanya. Mohon izin untuk bertanya Pak. Kebetulan ini saya sedang korespondensi dengan calon buyer dari UK katanya ya, untuk mushaf Al-Quran nih Pak. Kira-kira ada insight dari Pak Nur Hidayat mengenai buku cetakan atau mushaf Al-Quran untuk diekspor. Pelakunya untuk seperti apa gitu? Apakah memang membutuhkan sertifikat tertentu seperti STLK atau yang lainnya nih Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Oh, sedang korespondensi dengan untuk mushaf ya Pak. Mudah-mudahan bisa deal ya Pak. Amin Pak. Mohon doanya. Mohon maaf nih, saya ada sedikit kendala dengan video nih, jadi belum bisa buka videonya. Mohon izin. Jadi ini Pak, terkait dengan dokumen apa itu ya kita harus cek dulu Pak. Saya nggak bisa jawab sebelum cek. Ini coba kita lihat sama-sama diskusi ya Pak. Baik. Al-Quran itu kan masuknya kategori buku ya Pak. Betul. Buku, berarti 4820. Buku daftar buku tulis penjilid, buku cetakan. Kita coba ya. Ini saya asal aja Pak. Masuk misalnya Al-Quran itu masuk buku pendidikan, teknik, ilmu pengetahuan, sejarah atau budaya ya, misalnya. Kita lihat kode HS ini apakah bebas. Ini Pak, ternyata buku itu Pak masuk kategori barang yang bebas ekspor Pak. Jadi karena kalau barang bebas ekspor, Bapak tidak perlu bikin tadi SVLK, nggak perlu Pak. Tidak perlu Pak. Jadi cukup invoice minimal cukup invoice, packing list,
bill of lading, dan certificate of origin yang dari Dinas Perdagangan. Udah minimal itu aja, Pak. Ini kan ya, misalnya saya pakai kode HS ini ya, 49019910. Ini kan deskripsinya adalah buku pendidikan, teknik, ilmu pengetahuan, sejarah, dan atau budaya. Ya Pak, masuk kategori itu kan Pak? Kira-kira mendekati nggak mushaf Quran? Betul Pak, betul. Betul ya. Nah Saya di sini kebetulan Pak, juga. di sini Pak, dia regulasi ekspornya kan nggak ada. Ya. Tidak ada regulasi ekspor, ya kan? Betul. Kalau nggak ada regulasi ekspor ya masuk barang bebas ekspor Pak. Kode HS ini. Oke. Gitu ya Pak? Untuk ini tidak perlu ini juga ya Pak ya, tidak perlu saya kebetulan kemarin itu saya coba konsultasi dengan FTA Center Bandung dan beliau juga tidak bisa menemukan jawaban yang pasti untuk apa yang saya ragukan gitu mengenai SPLK. Saya cek di MacMac Organization itu dengan kode HS 4901910 itu malah tidak terdekat di sana gitu. Gini Pak, jadi udahlah kita nggak usah banyak tanya lagi Pak Ruswandi. Ini kan sudah dapat. Gampangnya gini aja Pak. 49019910 sudah bisa keluar dari Indonesia. Udah itu Pak. Bea cukai di Indonesia sudah mempermudah. Ya, tinggal nanti kalau di sana kita konfirmasi. Ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Minimal biasanya sih 6 angka di depan tuh sama Pak. Jadi 490199. 2 angka di belakang bisa jadi beda di negara tujuan, tapi minimal 6 angka di depan sama. Karena hari ini di Certificate of Origin kita bisa 2 kemungkinan. Kode HS yang di Indonesia berapa dan kode HS tertulis berapa yang diminta sama pembeli. Jadi sudah semakin dimudahkan hari ini Pak. Oke, baik. Gitu Pak. Kalau saya sebagai Pak Ruswandi udah saya pakai kode HS ini, nggak perlu nanya-nanya lagi. Terus terang. Karena kalau kita makin banyak nanya, bisa jadi kan paham tuh malah sulit ya Pak ya. Ya, harusnya mudah malah dibikin bingung. Oke, baik. Baik Pak Nus, terima kasih banyak atas insight-nya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan nih. Oh, ini dari Pak Atari dari Jabar nih Coach. Maaf Coach, kalau untuk sendal spon dilapisi anyaman daun pandan itu berarti nyariinnya gimana? Nyarinya ke spon apa ke daun pandannya? Itu alas kaki aja Pak. Tadi alas kaki itu berapa ya Pak? Vindi tadi dapat yang 6, lupa saya. Alas kaki itu masuk kategori alas kaki Pak. Nanti Pak Vindi mohon dibantu ya. Tadi dapatnya berapa ya? Saya lupa itu. 64 berapa tuh? Nanti itu Pak, boleh konfirmasi ke Pak Vindi tadi sudah dapat. Itu pakai kode HS itu saja nggak masalah Pak. Oke, siap. Saya lupa ya. Itu mohon maaf ya Pak, saya Pak Vindi mohon tadi dibantu. Beliau sama tuh alas kaki juga. Oke, baik. Dari Pak Edwin Jatim nih Pak. Halo. Pak, izin saya lagi di jalan. HS code-nya 65 6640590 Pak. Ya, itu Pak. Nah, itu berarti mohon dicatat tuh yang nanya tadi. Iya, makasih Pak. Selanjutnya mohon info HS code apa benar untuk desiccated coconut itu 808 0801100. Terima kasih Coach. 0801100 Coach. Harus lihat deskripsinya dulu. Aduh. Boleh diulang Pak Fauzi berapa? 080 0801 1100 Coach. Oh ini. Iya betul, desiccated, diparut dan keringkan, betul.
Itu. Oh betul berarti. Kita lanjut nih coach untuk dari Kak Liana. Yes, terima kasih materinya Pak Nur Hidayat. Izin bertanya. Tadi lihat di salah satu slide tentang performa invoice bahwa quantity dan total amount-nya bisa berbeda pada saat actual shipment yang ditulis pada commercial invoice. Apakah hal ini tidak menyebabkan kita dikomplain pihak buyer ataukah total pelunasan final berdasarkan commercial invoice? Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Gini, saya share ulang ya. Jadi di sini performa invoice itu kan kita nulisnya 10 metric ton estimasi ya. Pada ini kan masih sebelum muat ya, sebelum bisa jadi malah sebelum produksi. Kita tulis 10 metric ton, kita minta DP-nya sekian ya. Ternyata waktu pelaksanaan pemuatan itu bisa jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yang memang 10 ton pas yang kita muat ke dalam kontainer ya. Kemungkinan kedua adalah barangnya kurang. Bisa jadi kita belum selesai produksi atau barangnya yang dimuat di kontainer itu nggak sesuai, misal cuma 9,5. Karena yang nyusun, si pekerja penyusunnya itu nggak bagus natanya, nggak bagus nyusunnya di dalam kontainer, akhirnya space-nya banyak terbuang. Jadi yang masuk cuma 9,5 ton. Kemudian yang kemungkinan ketiga adalah barangnya justru lebih yang bisa dimuat karena nyusunnya bagus, ngelemnya ngepresnya bagus, nyusunnya. Jadi bisa muat sampai 10,5 atau 11 ton. Kalau kalau 10 ton nggak ada masalah karena kita memang rencananya begitu. Nah, kalau cuma 9,5 bagaimana? Ya kita sampaikan. Pertama mohon maaf dulu. Ternyata barang yang dimuat cuma 9,5 karena ada kesalahan dalam penyusunan. Kita bongkar nggak mungkin gitu ya. Kita sampaikan hanya 9,5. Tinggal pelunasannya gimana? Ya tinggal kita sesuaikan aktual total nilai invoice-nya. Kalau 9,5 ya kali 570. Berapa DP yang sudah masuk? Ya tinggal dikurangi itu berapa pelunasannya. Total aktual dikurangi DP maka pelunasannya sekian. Nah ternyata kalau barang yang dimuat itu lebih karena nyusunnya bagus, berarti ya kita sampaikan, oh ternyata Mister ini misalnya gini, kita sudah sampai 10 ton masuk, ternyata masih ada space. Pertama kita konfirmasi dulu Bapak Ibu sekalian. Sampaikan, Mister ini ternyata masih ada space, mau dipenuhin nggak sampai 11 ton gitu. Oh iya silakan 11 ton, dipenuhin aja kan bagi dia juga ada pengurangan ongkos kirim, jadi ongkos kirimnya bisa jadi lebih murah kalau sampai 11 ton karena lebih banyak kan kuantitinya. Kita sampaikan, ya udah 11 ton dimuat, berarti pelunasannya berapa? Ya kita kalikan aktual barang 11 ton kali nilai barangnya dikurangi DP-nya, ya pelunasannya berapa? Sisa yang kurang saja. Jadi gitu. Apapun itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pembeli itu mereka juga bukan orang yang cari masalah. Mereka selalu mengharapkan win-win solution. Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak pas antara rencana kita di awal dengan aktual waktu pengiriman, apapun itu prinsipnya dikomunikasikan saja. Mereka pasti insya Allah lebih banyak nerima kok. Banyak nerima selama alasan kita masuk akal gitu aja. Jadi nggak ada masalah Bu, kalau misalnya kurang atau lebih, yang penting dikomunikasikan saja kepada mereka, itu lebihnya kurangnya karena apa, kalau lebih ya kenapa, mau atau enggak. Pelunasannya ya sisa pelunasan berapa ya dikumulasikan dengan DP yang sudah masuk. Begitu. Silakan Pak Fauzi. Baik Coach, ini pertanyaan terakhir mungkin Coach ya. Dari Pak Haris ISC Jatim, Pak saya main di komunitas Kokopit dan Koko Fiber. Hanya saja saat di search di Trademap, barang yang muncul adalah produk fiber secara keseluruhan. Jadi bagaimana Pak ya agar saya bisa tahu spesifik produk Kokopit dan Koko Fiber ini potensinya di negara mana? Oke, baik. Pertama, kalau misalnya seperti itu, Pak, itu tanya Google aja dulu. Tanya Google berapa kode HS.
kode HS untuk produk Coco Fiber. Jadi kata kuncinya tanya di Google HS code Coco Fiber. Nah, biasanya Coco Fiber itu kan kalau setahu saya itu importirnya banyak di Cina ataupun Amerika ataupun Taiwan ya, ataupun Korea Selatan. Nah, kita bisa lihat berdasarkan kan kalau sudah banyak yang impor berarti kode HS-nya itu sudah tercatat. Pasti sudah tercatat di sana gitu ya. Maka kita bisa lihat kalau saya iseng barusan lihat kode HS untuk Coco Fiber itu 530500 530500, 6 angka di depannya. Nah, 2 angka di belakangnya ada yang 90, ada 21. Itu banyak dipakai untuk importir Cina ya. Kemudian kalau Coco Fiber ya, itu Coco Fiber ya. Berapa HS code Cocopit? Sama seperti itu juga Pak, cari di Google. Kalau misalnya kita nggak tahu dulu di NSP kita nggak bisa identifikasi, tanya Mbah Google aja. HS code Cocopit atau HS code Coco Fiber. Udah itu aja kata kuncinya. Nanti insya Allah akan muncul beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan itu yang baru, beberapa kemungkinan kode HS yang kita dapat dari Google itu baru kita cari di threat map. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik Coach. Ini udah pertanyaan terakhir nih. Kebetulan udah lewat season juga nih Coach. Nah, ini sekarang ada pertanyaan rebutan buat teman-teman member tetap, kecuali pengurus ya, cuma member tetap aja yang belum ikut. Pertanyaannya untuk dapetin 1 buku gratis dari Coach Nur Hidayat. Nah, pertanyaannya mau dari Coach atau dari saya nih Coach? Dari panitia, Pak. Silakan. Oh, siap. Nah, pertanyaannya seputar materi yang Coach Nur Hidayat jelaskan tadi. Sebutin nih minimal 3 dari penjelasan Coach Nur Hidayat tadi soal anatomi surat. Nah, ada Bang Haris. Oke, Bang Haris. Silakan Bang Haris. Pak, kedengeran? Saya nggak pakai headset soalnya. Kedengeran. Oke, anatomi surat. Tadi ada opening, ada fokus, ada action, sama closing. Nah, kebetulan pertanyaannya, jawabannya salah nih Mas. salah. Nah, ayo sih. Bukan. Lebih detail lagi. Itu penjelasan dari Coach Nur Hidayat, tapi dari slide-nya itu bukan itu. Boleh jawab lagi atau dilempar, Mas? Coba sekali lagi, saya kasih sekali lagi. Coba diingat lagi. 3 aja minimal. Ada... Aduh. Pas. Lupa saya. Oke. Pas. Santri jawab, Mas. Kasih. Ya, kita lempar ke penanya selanjutnya. Nah, yang kedua nih di layar saya tuh ada Mas Edo Aditama dari Jabodetabek. Ya, Mas. Boleh nih, Mas? Ya, izin menjawab untuk anatomi surat. Itu yang pertama ada head of letter. Yang Siap. kedua ada date. Yang ketiga ada inside address. Yang keempat subject kalau nggak salah. Terus kemudian yang kelima ada salutation. Yang keenam ada body of the letter. Yang ketujuh ada complementary clause. Dan yang kedelapan ada tanda tangan atau signature. Nah, Sekian, Mas. mantep nih. Ini dijelasin semua nih. Kayaknya di screenshot sama Mas Mas Edo nih. Nah, berarti yang yang berhasil menjawab ada di... Wah, ini sayang sekali. Saya mintanya raise hand, bukan di chat ya, di kolom chat. Ternyata di kolom chat banyak banget yang jawab. Salah sendiri tuh. Jadi teman-temannya pada bisa jawab. Jadi pemenangnya ada di Mas Edo Aditama ISC Jabodetabek. Nanti tolong kabarin ke Korwilnya. Sekarang dipegang sama Coach Bafes. Korwilnya. Jadi nanti di chat aja biar nanti dikonfirmasi ke sekretariat. Oke nih, kita udah sampai di penghujung acara
Coach Nur Hidayat, mungkin ada closing statement-nya, Coach. Baik, makasih teman-teman IEC semua dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat. Nanti Pak Fauzi, ini saya kirim kemana bukunya? Tolong. Ini pemenangnya alhamdulillah dari Jabodetabek aja nih, Coach. Dekat-dekat aja nih. Dari Mas Edo tadi. Nanti Mas Edonya ngabarin ke Korwilnya buat dikonfirmasi ke sekretariat. Oke, nanti saya minta dari Pak Ray aja ya. Saya tunggu info dari Pak Ray aja ya untuk alamatnya. Oke, baik, makasih. Mudah-mudahan bisa manfaat, bisa silaturahim lagi di lain waktu yang lebih baik. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman, terima kasih udah dengerin sampai habis, dan selamat buat Mas Edo tadi ya. Mas Edo yang udah dapat buku gratis dari Coach Nur Hidayat. Saya sebenarnya pengen, cuman karena pengurus kasihan kalau pengurusnya yang dapat, nanti dikira nepotisme nanti. Jadi buat teman-teman member tetap aja. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Kita nanti ketemu lagi di webinar selanjutnya. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik. Nanti materinya akan dikirim ke emailnya teman-teman seperti biasa. Juga beserta rekamannya nanti. Coach Nur Hidayat, terima kasih banyak waktunya, atas ilmunya, juga sudah berkenan membagi ilmu dengan kami para eksportir pemula ini yang masih belajar terus setiap hari buat cepat-cepat bisa closing. Buat teman-teman yang bisa belum closing, kita cepat-cepat doain biar cepat bisa closing. Masuk saya juga nih. Bang Sabri izin Bang, foto bersamanya jangan lupa. Oh iya, tolong dong foto bersama ini. Kita coba open cam nih teman-teman. Kita foto bersama. Bentar. Saya bingung. Tunggu sebentar. Tenang, nggak ditinggal. Tenang. Tunggu Papua. Oke, siap. Nah, ini ada kebetulan di aku ada 3 slide nih. Jadi kita slide yang pertama dulu nih. Izin ya, 1, 2, 3. Nah, udah. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Nah, ini slide terakhir. Wah, Mas Jo itu tuh. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Nah, udah semua. Jadi terima kasih banyak yang udah luangin waktunya, tetap belajar, tetap haus ilmu. Semoga cepat-cepat semua hal yang diusahakan tetap terlaksana dengan baik. Dan jangan lupa setiap perjuangan tuh punya proses. Jadi nikmatin aja prosesnya. Kalau gitu saya akhiri. Saya Sabri Fauzi sebagai selaku moderator hari ini, juga selaku koordinator bidang etik di Indonesia Export Channel, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Nur Hidayat, berkah ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Kapan-kapan komen ke Kemendak, Pak. Oke, saya izin tutup anunya ya, Zoom-nya ya Pak ya. Dalam 1, 2, 3.